Rizky Alfiansa. Halo Mas Alfi. Halo, dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penkes tentang persiapan kehamilan yang sehat. Hamil yang sehat itu gimana, Mas? Ya nanti saya sampaikan, Pak. Santai aja. Relax. Soalnya saya sudah Ini ada dapat mohon kita buka dulu. Pernikahan, Pak. Pernikahan memerlukan perencanaan. Akan berlanjut pada proses kehamilan dan persalinan dengan segala resikonya serta proses pengasuhan anak dengan segala permasalahannya. Konsep utama pernikahan ini semboyan, Pak. Iya, semuanya. Sekali dan untuk selamanya. Kalau bisa dua, kenapa tidak? Itu tergantung istrinya, Pak. Kalau istrinya Maksudnya meridoi itu gak apa-apa. aku istri sama istri saya. Alhamdulillah setia Kak. Setia, Pak. Dia setia. Tetap harmonis, Pak. Harmonis dan romantis. Romantis, nanti malam juga romantis. Dan selanjutnya kesiapan pasangan. Ini kesiapannya, Pak. Yang pertama itu fisik, pemeriksaan pranikah. Fisiknya gimana? Ada glue ini, Pak, ada glue istri saya. Kesehatan gimana? Terus yang kedua mental, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, psikologi pernikahan, perawatan kehamilan, perawatan bayi dan anak. Jadi mental, Pak. Nah, mentalnya lagi kurang, Mas. Kurang deket. Oh, kurang Oh iya. Dan selanjutnya ekonomi, Pak. Ini yang paling penting selain mental itu ekonomi, pengetahuan dan persiapan untuk masa kehamilan dan kelahirannya. Nah, udah siap, Jadi udah biayanya itu harus tahu. Ya udah kok. Tapi sayangnya belum hamil gitu, Pak. Oh, gitu. Lagi promil. Ya, selanjutnya persiapan kesehatan pranikah, terutama untuk mengetahui kondisi kesehatan pasangan bila didapatkan penyakit yang dapat saling ditularkan karena kedekatan hubungan setelah menikah diupayakan untuk ditata laksanakan sebelumnya karena umumnya berdampak juga pada kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan. Jadi persiapan pranikah itu kita harus cek kesehatan, Pak, dari bapak dan ibu. Oh, maksudnya itu Juga- promil gitu ya? Iya, gitu. Oh, udah Ke kemarin. dokter itu apakah ada indikasi HIV AIDS atau hepatitis, jantung itu kan nanti bisa berbahaya buat kandungan janin. Aman ya, Pak, ya? Aman. Yang kemarin tuh cuma katanya dokter itu kalau annya itu harus bersih nanti bisa hubungan itu. Yang selamanya, mengapa perlu pemeriksaan pranikah? Yang pertama untuk deteksi penyakit-penyakit yang dapat menular pada pasangan seperti tadi, Pak, HIV, hepatitis. Yang keduanya, deteksi penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri. Deteksi penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi calon janin. Jadi harus periksa ke dokter ya, Pak. Penyakit yang mungkin menular pada pasangan. Penyakit yang menular karena hubungan yang erat, infeksi paru, TB, infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit yang menular karena hubungan seksual, penyakit kelamin, hepatitis B, HIV, AIDS. Yang selanjutnya penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kemampuan mempunyai anak. Pemeriksaan terbatas pada deteksi kelainan anatomi yang mungkin mempengaruhi fungsi reproduksi saja seperti gangguan perkembangan reproduksi. Yang selanjutnya penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri. Yang pertama kelainan anatomi alat genitalia laki-laki dan perempuan. Yang kedua penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi alat genitalia laki-laki, diabetes mellitus. Yang selanjutnya penyakit kelainan yang dapat mempengaruhi janin. Yang pertama kelainan darah, thalassemia, incompatibilitas rhesus, infeksi virus, rubella, toxoplasma, herpes, pitopatrus, hepatitis B, diabetes mellitus, hipertensi pada ibu, dan penyakit kelainan kelamin. Jadi ini adalah beberapa penyakit yang bisa mempengaruhi kelahiran janin. Yang selanjutnya penyakit kelainan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil yaitu anemia, terus kelainan jantung, hipertensi dan kelainan ginjal, dan terakhir diabetes mellitus. Dan selanjutnya kondisi penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil atau bayi. Yang pertama itu kurang gizi atau gizi lebih. Jadi untuk ibu-ibu itu harus menjaga asupan makanannya yang bergizi. Terus darah tinggi,
kencing manis, kelainan ginjal, kelainan jantung dan paru termasuk asma, epilepsi, ayan, infeksi bakteri, virus dan parasit, TB, malaria, TOX, hepatitis B dan HIV. Perencanaan kehamilan. Yang pertama, ideal bila dimulai sebelum menikah. 2. Kapan pasangan siap memiliki anak? Berapa jumlah anak yang direncanakan? Berapa jarak waktu yang direncanakan antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain? Yang kelima, pertimbangan sosial dan ekonomi. Jadi bapak dan ibu bila ingin menikah itu harus dibicarakan dengan suami istri, mau anak berapa, jumlahnya berapa, terus jaraknya itu harus diatur ya. Iya. Oh, kembar Mbak. Oh, kembar. Iya. Kembar berapa? B. Apakah kehamilan yang sudah diinginkan? Berbagai teknik pencegahan kehamilan kontrasepsi dapat membantu pasangan untuk merencanakan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak dan membatasi jumlah anak pada jumlah sesuai yang direncanakan. Tujuan utama asuhan antenatal. Yang pertama, mendeteksi secara dini adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, memberikan konseling atau penyuluhan kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu janin. Yang terakhir, mempersiapkan ibu dan keluarga untuk kelahiran bayi. Persiapan perencanaan kehamilan. Semua kehamilan harus direncanakan. Perencanaan kehamilan sebaiknya memperhatikan masalah kesehatan ibu atau usia ibu, jarak dengan kehamilan sebelumnya, jumlah kehamilan sesuai kemampuan keluarga. Jadi kehamilan itu harus disesuaikan dengan kemampuannya, terus usia ibu, karena wanita itu dibatasi umur Pak. Iya. Kesimpulannya itu beberapa hal penting yang merupakan bagian dari merencanakan pernikahan dan kehamilan adalah mengetahui kesehatan pasangan, menentukan kapan waktunya tepat untuk hamil. Yang terakhir, menghindari diri dari berbagai kebiasaan yang dapat merugikan calon ibu dan janin seperti mengonsumsi obat-obatan, merokok, minum minuman alkohol. Jadi gitu Pak, jangan kalau istri Anda bapak sedang melahirkan sedang mengandung itu jangan merokok, ini kan mengonsumsi obat-obatan karena mempengaruhi janinnya. Nggih. Sekian Pak, apakah ada yang ditanyakan? Saya nggak tanya Pak. Saya nggak boleh. Oh, di sini Pak. Iya, di sini. Semoga tetap berpulis ya. Iya. Pak. Iya, amin, amin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.